Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anggira Manita. Saya dari Program Studi Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan komplementer pada pijat bayi. Di slide pertama ini ada definisi atau pengertian. Pengertian terapi komplementer adalah sebagai pengembangan terapi tradisional dan ada yang diintegrasikan dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual. Yang kedua itu ada komplementer. Komplementer itu adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Lalu yang ketiga itu adalah pengertian pijat. Merupakan stimulasi taktil yang memberikan efek biokimia dan efek psikologi pada organ tubuh bayi. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi terapi komplementer adalah sebagai pencegah atau pengobatan penyakit atau promosi kesehatan dan kesejahteraan. Lalu di sini ada fungsi dari pijat bayi, antara lain adalah meningkatkan berat badan dan pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi bayi dan membuat bayi tidur lelap, dan membuat bina ikatan kasih sayang orang tua dan meningkatkan produksi ASI. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya ada penggunaan. Di penggunaan ini yang pertama itu ada membuat bayi merasa lebih nyaman dan tentram. Pijat bayi pada bayi ini dapat merangsang sistem saraf pusat atau sentuhan fisik bayi yang akan mengirim sinyal ke otak untuk memproduksi lebih banyak endokrin dan serotonin. Yaitu yang kedua ada melancarkan pencernaan. Di sini pijat bayi bisa membuat sistem pencernaannya menjadi lebih nyaman dan bergerak lebih lancar. Lalu yang ketiga, membuat bayi lebih tidur nyenyak. Penelitian mengatakan pijatan bayi dapat membuat siklus tidurnya itu lebih teratur. Terus yang keempat, mengurangi kadar bilirubin, yaitu bayi itu menjadi kuning dan berubah warna yang disebabkan meningkatnya kadar bilirubin. Lalu yang kelima itu ada memperkuat hubungan antara orang tua dan bayi dengan cara memijat dengan cara sederhana namun efektif untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan bayi. Di slide selanjutnya ini ada indikasi. Yang pertama itu membuatnya lebih jarang sakit, terus tidur lebih nyenyak dan makan lebih baik. Terus yang kedua itu adalah mempererat kelekatan atau bonding antara hubungan antara anak dan orang tua. Terus yang ketiga itu memperlancar peredaran darah. Terus yang keempat ada bayi yang sering dipijat jarang mengalami sembelit atau diare. Terus yang kelima ada membuat otot-otot bayi lebih kuat. Lalu yang keenam, sistem kekebalan tubuh itu akan menjadi kuat. Lalu yang terakhir itu ada bayi yang sering dipijat akan menjadi anak yang riang dan bahagia. Lalu yang selanjutnya ini ada kontraindikasi. Yang pertama itu ada saat bayi sedang demam atau mengalami masalah infeksi. Lalu bila bayi mengalami masalah dengan jantung, bila bayi mengalami masalah motorik. Lalu selanjutnya bila bayi sering mengalami kejang. Lalu saat bayi mengalami ruam, kulit pecah-pecah atau memar. Selanjutnya bayi baru mendapatkan imunisasi. Lalu bayi baru makan, dan terakhir ada bayi yang sedang rewel. Terus slide selanjutnya ini ada teknik atau cara. Itu aja, yang pertama itu memijat wajah bayi, lalu yang kedua memijat dada bayi, yang ketiga memijat perut bayi. Selanjutnya pemijatan dengan gerakan I love you. Lalu selanjutnya itu ada memijat tangan bayi, lalu memijat kaki bayi, dan terakhir itu adalah memijat punggung bayi. Di selanjutnya ini ada mekanisme kerja. Mekanisme yang pertama ini yang saya dapat ini, yang A ini, betapa endoprin mempengaruhi mekanisme pertumbuhan. Pijatan akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahun 1989, Sheng Breng dan Duke Universitas Medical School melakukan penelitian pada bayi-bayi tikus. Pakar ini menemukan bahwa hubungan
taktil atau jilat-jilatan ibu tikus ke anak itu terganggu akan menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, penurunan enzim audisi, penurunan pengeluaran hormon pertumbuhan. Yang ketiga ini juga penurunan kepekaan audisi. Selanjutnya itu yang B itu adalah aktivitas nervus vagus mempengaruhi mekanisme penyerapan makanan. Penelitian White and Shangbrai pada tahun 1986. Ini menunjukkan bahwa bayi yang dipijat mengalami peningkatan tonus nervus vagus atau saraf otak ke-10 yang akan menyebabkan peningkatan kadar enzim, penerapan gastrin dan insulin. Yang C, aktivitas nervus vagus meningkatkan volume ASI. Penyerapan makanan yang menjadi lebih baik karena peningkatan aktivitas nervus vagus menyebabkan bayi cepat lapar sehingga akan lebih sering menyusu pada ibunya. Lalu yang D, produksi serotonin meningkatkan daya tahan tubuh. Pemijatan akan meningkatkan aktivitas neurotransmitter serotonin, yaitu meningkatkan kapasitas sel reseptor yang meningkatkan glukotikoid atau adrenalin, yaitu proses ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kadar hormon adrenalin atau penurunan kadar hormon stres. Ini akan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama IgM dan IgG. Yang E ini mengubah gelombang otak. Pijat bayi akan membuat bayi tertidur lelap, meningkatkan kesiagaan dan konsentrasi. Ini karena pijatan akan mengubah gelombang otak, yaitu dengan menurunkan gelombang alfa dan meningkatkan gelombang beta serta theta. Di slide selanjutnya ini ada SOP, yaitu cara-cara memijat. Yang pertama adalah cara pijat di kepala dan wajah bayi. Ya, di sini kalian bisa lihat ada angkat bagian kepala bayi dengan kedua tangan dan diusap kulit kepalanya dan ujung jari. Kemudian gosok-gosok daun telinganya dan usap-usap alis matanya sehingga kelopak matanya itu yang tertutup. Dan mulai dari puncak pengaruh pijat bayi, tulang hidungnya menyeberang ke kedua pipinya. Pijat dagunya dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil. Terus yang B ini cara pijat lengan bayi. Pegang pergelangan tangan bayi dengan satu tangan dan tepuk-tepuk sepanjang lengannya dengan tangan yang lain. Pijat turun naik mulai dari ujung sampai ke pangkal lengan. Kemudian pijat telapak tangannya dan tekan, lalu tarik setiap jari, ulangi pada lengan yang lain. Terus yang C ini cara pijat perut, gunakan ujung jari tangan. Lalu buat pijat-pijatan kecil melingkar. Gunakan pijatan I love you. Gunakan 2 atau 3 jari yang membentuk huruf I love you dari arah bayi. Bila dari posisi kita membentuk I love you terbalik, berikut tahapan memijat. Yang pertama itu ada urut kiri bayi dari bawah iga ke bawah atau huruf I. Urut melintang dari kanan yang ke kiri bayi, kemudian turun ke bawah membentuk huruf L. Lalu urut dari kanan bayi, bawah bayi, naik ke atas bayi, melengkung membentuk U dan turun lagi ke kiri bayi. Semua gerakan berakhir di kiri bayi. Lalu yang D ini cara pijat kaki bayi. Pegang kedua kaki bayi dengan satu tangan dan tepuk sepanjang tungkaiannya dengan tangan yang lain. Usap turun naik dari jari-jari kakinya sampai ke pinggul, kemudian kembali. Kemudian pijat telapak kakinya dan tarik setiap jari jemarinya. Gunakan jempol Anda untuk mengusap bagian bawah kakinya mulai dari tumit sampai ke kaki dan pijat di sekeliling pergelangan kakinya dengan pijitan-pijitan kecil melingkar. Lalu yang E ini adalah peregangan. Peregangan ini caranya itu adalah pegang kedua kaki dan lututnya bersama-sama dan tempelkan lutut sama perutnya. Lalu yang ke F ini cara pijat punggung bayi, yaitu telungkupkan bagian di atas lantai atau
di atas kedua kaki dan gerakkan kedua tangan Anda naik turun dari atas punggungnya sampai ke pantatnya. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.